Riwayatnya begini, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini agama. Jadi kalau kita mengatasnamakan agama harus sesuai dengan ilmunya. Dan ilmu agama ini harus dipelajari dari mana? Nah, ini penjelasannya. Wassalatu dinun, dan salat juga agama, bahkan imaduddin, tiangnya agama. Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu. Tuh, jangan asal. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamati amalkum, karena sungguhnya kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat atas amal kalian. Fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu, maka jangan sampai kalian mengambil riwayat ilmu atau meriwayatkan ilmu kecuali dari orang-orang yang sudah teruji. Tahaqqaqat itu teruji, ya, sudah teruji, tervalidasi oleh orang lain. Oleh siapa? Ya orang-orang alim lagi. Kalau ulama ya diketahuinya oleh ulama lagi, gitu kan? Ahliyatahu, teruji keahliannya. Jadi bukan cuma ahli, enggak cuma ngaku-ngaku, tapi memang diakui oleh ulama lain bahwa orang tersebut alim. Bukan pengakuan dirinya, saya mondok 18 tahun, saya ini ulama, begitu. Tapi ngaji badak kacadut gitu, ngacapruk. Kan riwah gitu cara nama, rusak umat, menyesatkan. Hari ini beneran ulama direndahkan. Lebih baik ngaji kepada saya ini dzurriyyah Rasul. Ngaji ke ulama mah enggak ada apa-apanya walaupun 70 ulama. Tong 70. Tong jeung ulama jeung santri dan ulama sia. Sok diskusi heula mudzakarah kitab gundul. Bisa teu? Ujikan dulu gitu kan. Ilmu nasikh mansukhna gitu, usul fiqihna diujikeun heula. Bener tuh kadinya we. Ilmu nahwuna, gramatika Arab, balaghah, mantik diujikan heula. Seseorang dikatakan alim itu kalau sudah teruji keahliannya oleh orang alim lagi. Orang bisa dikatakan sebagai seorang ahli bangunan, arsitek, kalau dia sudah diyakini, diakui keahliannya oleh guru besar ilmu arsitek, oleh arsitek lagi itu setidaknya. Seorang ahli kesehatan, dokter, diakui keahliannya dalam bidang kesehatan kalau yang mengakuinya adalah dokter lagi, gitu kan, ahli di bidang kesehatan lagi. Ahli agama ya begitu juga. Masa disebut ulama, ngaku ulama, tapi pengakuannya dari mu'alaf, ya nggak bisa, harus dari ulama lagi pengakuan bahwa orang itu alim. Barometernya tuh ya diketahuinya oleh orang alim. Wali juga sama, yang mengetahui seorang wali itu ya wali lagi gitu. Sedangkan sekarang banyak yang ya wali-walian gitu, pengakuan saja, wali santri, wali murid. Apa barometernya yang dimaksud? Orang yang ahli, yang sudah teruji itu ada barometernya. Memiliki sifat apa? Minal udulis thiqatil muttaqina. Udul, al-udul, muadalah, objektif. Jadi hukumnya apa adanya, nggak mentang-mentang. Ini mah habaib, bolehlah, nggak usah pakai hukum. Ini mah anak saya kan dzurriyyah Rasul gitu contoh. Saya kan dzurriyyah Rasul. Nggak apa-apa saya malakin umat, malakin kiai. Geprek kono anu kitu mah. Tuman nyusahkeun batur. Titah saha Rasul teu ngajarkeun kitu. Kata Rasul, ya Bani Hashim la ya'tini nas yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ansabikum. Hei Bani Hashim, keluargaku, jangan sampai orang-orang nanti pada hari kiamat datang kepadaku dengan membawa amal perbuatan kebaikan mereka, tapi kalian cuma bawa nasab kalian, memalukan. Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya buruk, nasabnya yang mulia tidak akan menolongnya. Eta kan Kanjeng Rasul, masa anak turunan Rasul ngakuin tapi teu make sunnah-sunnah Rasul, kumaha urusanna? Ngerakeun bener.
memalukan. Karena turunan Rasul, tapi malah kok memonopoli hukum. Sampai-sampai ada yang saya nggak dengar langsung. Kita nih kalau ngambil ayam orang lain, kita tuh nggak dosa katanya. Ini beneran pernah. Depan saya persis. Dulu ketika masih remaja, sekarang masih remaja kayaknya saya. Orang kayaknya tidak kuat tilu deh. Nah, tong tilu lah dua we. Gitu. Maksudnya dua deui gitu. Emang diaminin wae. Terima kasih. Curhat gitu, curhaneut. Oh, udah. Eta mah tibang cariosan unggul, nyaho-nyaho geus pokona mah. Aduh. Jadi tadi teh kan ngomong kenaon? Ya lain mamehna. Mana mah ingat eta bae gitu. Nah, provokator. Maling hayam. Ini kejadian nyata nih. Saya sebelum nikah dulu. Oh, ya. Teman juga. Kita nih kalau ngambil ayam orang tuh kita tuh nggak berdosa, nggak apa-apa. Karena nanti di akhirat akan dibayar oleh Rasulullah katanya. Ya Rabbi kata saya, Aisyah maling makai disandarkan ke Rasulullah gitu. Akhirnya dengan saya sudah tidak sejalan. The beres yang tanya Maya. Ada lagi yang aslinya dari Madura, tapi seringkali ikut saya tausiah gitu. Tapi nggak tausiah, orang itu cuma ikut itu. Pada saat saya tausiah di Cikarang, saya sampaikan hadis Rasul tentang objektivitas hukum dalam agama Islam. Karena Islam ini bukan agama keturunan, artinya bukan agama sebuah kelompok. Islam ini bukan agama dinasti. Jadi kalau ada orang yang sekarang ingin membangun dinasti Islam, ya seolah-olah Islam itu milik dinasti gitu maksud saya gitu. Maka ujung-ujungnya duit. Ada yang sekarang ingin membangun dinasti atas nama, maksudnya atas nama agama Islam. Padahal yang membangun dinasti, yang ujung-ujungnya seperti itu, monopoli umat, mengkapitalis umat. Saya sampaikan hadis dalam Riyadhus Shalihin ini kitabnya. Masih bahasa Arab. Candi terjemahkan. Anna Quraisyan qad ahammahum sya'nul mar'ati. Sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa bingung karena suatu kasus yang menimpa seorang wanita dari Bani Makhzumi. Dari Bani Makhzumi itu maksudnya masih kelompok Quraisy. Ada hubungan kekerabatan dengan Rasul. Kalau Rasul kan Bani Hashim, Bani Muthalib kan. Nah kalau ini Bani Makhzumiyah. Sarokot, tapi wanita itu mencuri. Mereka orang-orang Quraisy bingung, berdebat siapa kira-kira yang akan melaporkan ini ke Rasulullah. Akhirnya sepakat yang akan melaporkannya nanti Usamah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usamah, sahabat yang dicintai Rasul, sudah dianggap anak angkat. Fakallamahu Usamah. Maka sahabat Usamah menyampaikan berita itu kepada Rasul. Rasul marah. Apakah kalian mau menolong seseorang supaya lepas dari hukum yang berlaku, hukumnya Allah? Kemudian tsumma qama fakhtatoba. Beliau berdiri dan berorasi. Ayuhan nas, wahai kalian manusia. Inna ahlaka man qablakum. Sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian. Karena apa? Idza sarqa fihi syarif tarakuhu. Jika ada seorang syarif, kalau bahasa sekarang Sayyid, Habib, keturunan mulia yang mencuri, mereka akan melepaskannya. Wa idza sarqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadda. Tapi kalau orang biasa yang mencuri, bukan syarif, bukan sayyid, bukan habib gitu, bukan orang mulia, bukan keluarga terpandang, bukan raden, bukan juragan gitu. Padahal bukan raden juragan, kalau disebut den, gan, sebetulnya itu patut dikonfirmasi ulang apakah namanya raden atau juragan. Bukan, ternyata namanya ganden. Ganden, memang ngaranna ganden sebetulnya, lain juragan jeung raden lain. Ngaranna ganden sebetulnya mah. Jadi
kita jangan ojo gampang gumunan, jangan gampang takjub, kata Sunan Kalijogo. Kalau jenengan kan Jogo Kali Citarum mancing. Nah, jadi jangan gampang takjub, ya, terheran-heran. Ada orang panggil Den gitu kan, padahal bisa jadi bukan Raden, Gan gitu, bukan Juragan, ngaranna Bang Ganden gitu. Kalau bukan juragan, bukan Raden yang mencuri, maka mereka akan menegakkan hukum setegas-tegasnya. Wa ayyallahi, demi Allah, lau kanat Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadah. Andaikan putriku sendiri yang mencuri, yang bernama Fatimah, putri yang kucintai, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku yang akan memotong tangannya, enggak pakai orang lain. Ini integritas Rasulullah tentang hukum yang berlaku, tentang keadilan. Walaupun demikian, wallahi demi Allah, Sayyidah Fatimah adalah wanita suci. Yang kata Rasul menjelang wafatnya bahwa Sayyidah Fatimah kelak adalah keluarga Rasul yang paling pertama akan menyusul Rasul nanti dan akan menjadi pimpinan wanita surgawi, katanya. Tapi Rasul menunjukkan ketegasannya. Muadalah objektif. Saya tausiah di sana menyampaikan itu di panggung, turun mau singgah ke rumah tuan rumah kan, ke Pak Haji Haryanto. Itu teman saya yang dari lebih tua, udah tua sih sebetulnya mah. Cuma kan sering bareng waktu itu, sering ikut yang tausiah ya saya. Protes, "Wih," katanya. Pas mau masuk rumah tuh depan rumah Pak Haji itu. "Wih, ente harusnya jangan sampaikan hadis itu." "Yang mana, Bib?" "Itu yang tadi tentang Sayyidah Fatimah, katanya, tentang Rasulullah itu, ketegasan Rasul." "Lah, kenapa emang? Itu galil adab." Galil adab itu qalilul adab katanya, enggak beradab. Loh, kalau begitu berarti Imam An-Nawawi dan para perawi hadis yang lainnya berarti tidak beradab karena meriwayatkan hadis tersebut dan menuliskannya pada kitab-kitab hadis mereka. Akhirnya nggak bisa ngomong, langsung saya sama Pak Haji Haryanto sama Mas Fauzan dipanggil ke dalam untuk makan waktu itu. Nyata, jadi mereka tidak suka saya menyampaikan itu, bahkan teman sendiri, apalagi yang belum berteman dengan saya, maka mereka di luaran sana yang ngamuk-ngamuk, ya, benci sama saya, akhirnya mau fitnah. Kalau diskusi langsung baca kitabnya dengan saya mudzakarah ilmiah nggak berani, nggak mau, ya. Tapi ketika di belakang bisanya begitu. Itulah hadisnya, kenyataannya seperti itu. Masa kita umat Rasulullah nggak mau pakai itu? Kita mau bertentangan dengan Rasulullah itu nggak bisa. Walaupun kami ini dzurriyyah Rasul, kami ini umat Rasul. Jadi kami punya beban yang sama dengan umat untuk mengamalkan syariat, namanya mukallaf. Bukan mu'alaf, mukallaf, ketaklif syariat. Seluruh dzurriyyah Rasul yang beriman ketaklif syariat sarua bae. Itu berarti bebas dari syariat. Sampai ada orang yang bilang didatangi oleh Habib di Brebes. Kemudian waktunya sholat, "Bib, ayo sholat." Habib mah teu kudu sholat ya tetap azhar surga. Ente mah teu sholat asup neraka cenah gitu. Habib mah teu naon, Habib nungguan di dieu cenah. Astagfirullahalazim. Punten ya goblok. Punten. Ngarusak syariat. Jadi Habib juga harus ngaji. Ada beredar video habaibnya rekanan jamaah, ente dan sedang pengajian menceritakan, ente kalau khatib sedang khutbah ente duduk, jangan malah sholat katanya. Jangankan sholat, ente zikir saja, ngomong katanya, ente enggak sah Jumatnya, apalagi ente sholat, khatib sedang khutbah. Uculuk. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim. Ini sudah pengkaburan hukum ini. Ngaji fikih benar. Dina hadis ada dalam hadis.
Rasul sedang khutbah, ada seorang sahabat terlihat cek Sunda mah ringkih, gerak tubuhnya itu akan menyondongkan diri untuk duduk. Rasul kemudian bilang, ya fulan, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasul. Sholatlah 2 rakaat dan ringankan sholatmu, jangan dipanjangkan. Sholat sahabat diperintahkan ke Rasul, Rasul ke khutbah. Sholat sunnah tahiyatul masjid, hukumnya bagaimana ketika khotib sedang khutbah? Ditafsir, untuk asal melarang. Kalau sudah menjelang akhir khutbah kedua, yang disinyalir itu sudah akan berakhir khutbahnya dan akan segera dilaksanakan sholat Jumu'ah, maka barulah itu nggak boleh jamaah melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi jika diketahui bahwa khotib itu masih lama, terlebih masih khutbah pertama, maka tetap sunnah seseorang yang datang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dengan ringan, walaupun khotib sedang khutbah. Tak ngaji, mata ngaji. Ada lagi yang mengatakan, bukan saya benci Habibnya, bukan, tapi kebetulan oknum-oknum itu ya oknum Habib gitu loh, ngarusak syariat, sok-sok tahu. Hari ke ulama tak ada yang ngaji, padahal ngaji saja ke ulama. Sekali ngaji ke ulama sebentar, kemudian bikin majelis, kalau udah rame ke gurunya menculak. Saya dapat informasi kemarin langsung di Majalengka, seorang ulama, seorang kiai pesantren membiayai seorang habib muda untuk mondok di Habib Quraisy Mahrud di Kuningan. Ketika sudah mondok, kemudian bikin majelis, pulang. Wah, tulak bohong, lain tulak cangkeng baik. Ke siapa? Ke kiai yang seolah-olah seperti bapak angkatnya, membiayai segala hidupnya, segala pesantrennya, biaya-biaya pesantrennya, dibikinkan majelis. Nggak ada sopan santunnya, nengkasan mencuri mah, ngecek-ngecek wae kepada orang yang sudah membiayainya. Dan itu sampai informasi itu kepada Habib Quraisy Mahrud, dipanggil itu santri muridnya yang sudah mukim. Wah, oleh Habib Quraisy digoblok-goblok. Goblok siapa? Teu mikir. Sia teh dijahit diangkat. Sia teh diangkat derajatnya ku kiai pulan. Lamun lain wasna kiai pulan, sia rek jadi naon? Moal bisa mondok-mondok acan sia diaing. Bahasa orang nama gitu. Diceritain kemarin oleh kiai yang dipalak 33 juta di malam hari. Jadi saya tuh begitu banyak laporan-laporan dari korban-korban dari oknum-oknum habaib tersebut, dan bukan cuma 1-2, itu banyak. Ketika saya tausiah di Kanzus Sholawat cabang Bekasi di Habib Nizar, perintah dari Abah Lutfi waktu itu, Habib Nizar juga perintahkan Said Alwi yang tausiah dengan Habib Hasan bin Ali Al-Bahar yang penerjemah Gus Menteri itu. Beresnya kan saya masuk ke ruangan, kita makan-makan bareng. Mereka cerita tentang oknum-oknum habaib di Jakarta yang menipu adiknya B.J. Habibie 3 orang. Ketika Polda mau nangkep, mereka konsul dulu dengan Habib Lutfi. Gimana? Kata Habib Lutfi, kalau memang salah tangkap, masukkan penjara, proses hukum. Itu akhirnya diproses 3 orang. Sama seperti yang di Banyuwangi yang membunuh satu keluarga tuh. Satu keluarga dibunuh. Yang satu keluarga itu kenapa dibunuh? Uangnya dipinjam 500 juta. Tapi ketika ditagih kan nggak bayar tuh habibnya, oknum ya. Kesel akhirnya untuk berlari dari kewajibannya, malah membunuh satu keluarga. Ada kan di berita. Vonisnya sebetulnya hukuman mati, tapi sampai sekarang belum dijatuhi hukuman. Gitu. Ini Indonesia mau dibawa kemana gitu loh. Kita umat merdeka, semuanya bangsa yang merdeka. Semua punya hak untuk hidup damai.
Semua punya hak untuk mendapatkan haknya masing-masing, saling menghormati. Tidak boleh dizalimi umat ini, kasihan. Semua bangsa warga negara semuanya punya hak hidup merdeka, hak hidup damai. Jadi jangan mentang-mentang kita nih habaib, kita nih habib, kita apa. Tapi kita mengkerdilkan orang, mengambil hak orang. Seperti jamaah kita Ki Haji Asep Nur Yatsin, perhiasan emasnya di kamar diambil ke kamar pribadi Korei Nasional. Jadi begitu banyak laporan ke saya, bukan satu dua, puluhan, dan mungkin bisa mencapai 100 karena saya tausiah di mana-mana itu sudah ribuan tempat dan hampir itu banyak sekali. Ada yang kiai-kiai setempat dinaikkan ke panggung samping saya cerita, beberapa hari yang lalu ada beberapa habaib datang ke rumah saya, katanya minta bantuan buat acara maulid. Saya kasih, dilempar uangnya karena tidak sesuai dengan keinginannya. Dia bilang, ente galil adab, ente kiai punya ilmu itu karena Rasulullah, kalau enggak karena datuk aneh ente enggak bakalan punya ilmu. Ilmu itu sumbernya dari datuk aneh. Coba sediakan uang yang merah itu yang ratusan ribu, 99 lembar kayak Asmaul Husna katanya. Asmaul Husna dipakai malak sema. Tadi nama Rasul dipakai pembenaran maling. Aduh, gimana saya enggak murka, gimana saya enggak kesal, gimana saya enggak ngelawan perbuatan seperti itu. Karena sudah banyak di mana-mana. Dan itu menimpa orang-orang yang saya kenal. Saya kenal. Jadi ayo tobatlah, perbaiki akhlak yang paling benar. Makanya didik akhlak anak-anak kita, ya. Dan didik kepada anak-anak kita yang diikuti itu ulama, mau habaib mau bukan, mau dzurriyyah Rasul mau bukan, ulama. Orang yang berhak memberikan irsyad kepada umat itu ulama, menjadi mursyid ulama. Jadi jangan asal kita ada pemilik nasab, nggak tahu juga, itu kan klaimnya saja, masing-masing mengklaim saya punya nasab nih, saya punya nasab itu kan yang diketahuinya, kan kita nggak tahu juga. Saya nggak tahu si Fulan katanya turunan anu, itu kan kata dia, saya nggak tahu. Begitu pula dengan saya, kan mereka nggak tahu dengan saya, gitu kan. Jadi kita nih sama semuanya di hadapan Allah, sama. Illa bit taqwa. Perbedaan itu hanya karena takwa. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Semoga Allah menjadikan Ananda Muhammad Adib Thaqif